Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat langkah terakhir kita dalam pengisian atau dalam melakukan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Sedikit kita review fase-fase yang kita telah lalui sebelumnya pada pengelolaan kinerja. Nah, jadi yang pertama kita telah melakukan isi dokumen persiapan, kemudian kita juga telah melakukan observasi, kita telah diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, jadi menu yang kedua juga sudah centang hijau. Kemudian juga kita telah melakukan isi dokumen tindak lanjut observasi. Dan kemudian sekarang langkah terakhirnya setelah kita melakukan pengisian dokumen tindak lanjut, sekarang kita masuk pada pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, jadi sekarang progres kita masih 75%. Selanjutnya yang akan kita lakukan untuk menambah progres atau untuk menambah persen progres dari pengelolaan kinerja kita perlu melakukan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, caranya kita klik saja yang ini. Nah, ini tadi saya coba untuk isi, jadi tidak perlu kita yang sulit-sulit. Nah, jadi kita akan isi sesuai dengan yang kita alami saja ketika kita melakukan tindak lanjut, baik itu mempelajari modul-modul yang ada di PMM ataupun materi-materi di luar PMM, tergantung dari apa yang telah kita isikan pada saat kita mengisi formulir tindak lanjut. Nah, kita akan langsung mengisi refleksi tindak lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Nah, yang pertama di sini, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut yang telah Anda lakukan? Nah, jadi saya mengisinya seperti ini. Setelah melakukan tindak lanjut, saya mengetahui bahwa untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, kita harus merancang pembelajaran yang menarik. Selain itu, saya harus melakukan pengelompokan peserta didik dengan strategi yang beragam dan memastikan peran dari setiap siswa atau peserta didik dalam kelompoknya sehingga siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi yang di sebelah ini adalah hasil isian formulir tindak lanjut yang saya lakukan. Yang ini di sebelahnya tindak lanjut, upaya tindak lanjut, periode tindak lanjut, ini adalah hasil isian saya. Dan sekarang saya melakukan refleksi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemandu refleksinya. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Saya mulai merancang pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan video-video YouTube dan juga mendesain pembelajaran dengan Canva, serta memanfaatkan proyektor sebagai media pembelajaran. Saya memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya pertanyaan refleksi berikutnya, apa 3 tantangan sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Kesulitan atau tantangan saya adalah saya perlu membiasakan diri merancang pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat semua siswa aktif. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang saya temukan. Yang kedua, dalam pembagian kelompok peserta didik saat pembelajaran terkadang ada beberapa peserta didik cenderung ingin berkelompok dengan teman satu kampungnya dan tidak mau berkelompok dengan teman dari kampung lain, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi di sini kita tulis 3 ya. Jadi di sini ada 3, ada 1, nomor 2, dan nomor 3-nya tidak kelihatan. Selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan yang pertama, melakukan
saya akan konsisten merancang pembelajaran yang menarik. Yang kedua, dalam pembagian kelompok, saya melakukan pengelompokan dengan metode berbeda-beda dan menjelaskan tujuannya. Dan yang ketiga, melakukan pendekatan personal pada peserta didik dan mencari tahu cara spesifik yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk menunjukkan keaktifannya. Nah, selanjutnya ini adalah refleksi berikutnya tentang pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, ini adalah tindak lanjut yang saya isi sebelumnya, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, mulai dari pertanyaan refleksi yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, setelah mempelajari modul dan materi tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya jadi tahu kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang interaktif dan berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka menjadi subjek dalam pembelajaran. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Saya mulai menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya masih kurang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, saya akan melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan minat dan bakat serta kodrat peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, tantangannya yang pertama, saya menyusun pembelajaran berdiferensiasi memerlukan proses yang cukup lama. Misalnya, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu sehingga kita tahu kemampuan awal peserta didik. Dan ada 2 lagi tantangan yang saya hadapi. Oke, jadi ini tidak kelihatan karena menggunakan HP. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk refleksi. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Saya akan rutin melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, misalnya di awal semester. Kemudian melakukan pembiasaan pada diri sendiri dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu pembelajaran sebaik-baiknya sehingga semua peserta didik aktif, bahagia, dan berhasil dalam pembelajarannya. Nah, jadi ini adalah contoh pengisian refleksi tindak lanjut yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi pengisiannya ini tergantung dari apa yang kita temukan selama kita melakukan tindak lanjut. Nah, jadi ini yang saya isi ini, dimensi yang saya ambil adalah tentang keteraturan suasana kelas. Nah, jadi nanti pengisian satu guru dengan yang lainnya tentunya tidak akan sama, berbeda-beda tergantung dari apa yang kita temukan selama kita melakukan tindak lanjut. Ini sekedar contoh saja, tetapi semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya.